Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Devi Safika, NIM 3201112207, dengan judul mini riset kegunaan jeruk kuku harimau dalam ritual ajian jaran goyang dan pemanfaatan daun bidara sebagai ruqyah yang terletak di Desa Pasar Lembu, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Baik, yang pertama itu ada pengenalan tentang buah jeruk kuku harimau, yang mana sebenarnya nama umum dari jeruk kuku harimau ini namanya dengan jeruk tangan Buddha. Jeruknya itu bentuknya itu menyerupai jari-jari, sehingga di sini di Desa Pasar Lembu mereka menyebutnya sebagai nama dengan sebutan jeruk kuku harimau. Nah, jeruknya itu buahnya itu bentuknya seperti jari, ruas-ruas jari yang memiliki ruas jari antara 4 sampai 25 ruas jari. Nah, setelah saya hitung, ternyata ruas jari ini ada di bagian luarnya itu terdapat ada 13 ruas, lalu di dalamnya itu ada terdapat 6. Jadi sehingga ada jumlahnya ada 19. Nah, jeruk ini dengan punya tekstur bisa kita lihat nih. Teksturnya tuh kasar dan juga ada seperti benjolan-benjolan yang tidak rata dan seperti ini. Jadi baunya tuh cukup menyengat dan wangi sebenarnya. Budidaya jeruk ini tidak banyak karena pemanfaatannya kurang maksimal. Biasanya jeruk ini digunakan itu untuk banyak ritual. Karena baunya yang menyengat, digunakan ini sebagai dengan untuk menghilangkan bau amis pada ikan. Jadi dengan harganya yang cukup mahal, masyarakat itu lebih banyak menggunakan yang namanya jeruk-jeruk lain untuk menghilangkan bau amis ikan, sehingga jeruk ini hanya digunakan untuk ritual-ritual saja. Karena pada saat saya membeli juga, ini harganya di sini tuh sekitaran satu buah biji itu sekitar 30.000, seperti itu. Jadi dalam ritual ajian jaran goyang, yaitu ajian yang bisa dikatakan sebagai pemikat atau juga pengasihan, tergantung kitanya bagaimana kitanya dalam mengamalkan ataupun meminta sesuatu. Sebenarnya ini tergantung kepada kita bagaimana tujuan dan maksud untuk melakukan ritual ini. Ini hanya sebagai edukasi. Jadi syarat-syaratnya itu dengan adanya yang utama itu sebagai jeruk ini sebagai untuk pengikat kodam, karena baunya yang khas membuat kodam itu terpikat. Nah, ada lagi berbagai syarat lagi bahan dengan adanya bunga 7 rupa, yaitu yang pertama itu ada bunga seperti ini yang pertama, lalu ada yang kedua itu ada bunga warna putih. Selanjutnya ini bisa kita lihat nih. Yang pertama itu ada bunganya terdiri dari 7 rupa, yaitu ada bunga yang berwarna pink yaitu bunga pacar air, ada bunga mawar berwarna putih, ada bunga kertas, bunga jarum-jaruman, lalu ini bunga kantil yaitu yang ciri khas yang tidak pernah ketinggalan, lalu ada bunga trompet yang kuning, dan juga ini ada kamboja. Setelah adanya buah jeruk kuku harimau ini dan adanya bunga 7 rupa ini sebagai syarat, lalu ada lagi pembakaran dupa, yaitu yang terdiri dengan kemenyan yang diletakkan di atas dupa yang akan dibakar. Nah, ini juga akan memikat fungsi lain dari jeruk kuku harimau ini. Adapun fungsi-fungsi dan juga tata cara dalam ritual ajian jaran goyang ini, yaitu yang mana kita nantinya akan kita iris-iris. Nah, bentuknya itu seperti ini. Jadi kita akan coba belahnya. Cukup keras ya. Jadi jeruknya itu hanya sebagai wangi, dia bentuknya itu seperti tekstur jeruk Bali, halus.
bisa kita lihat tidak ada, jadi hanya muncul hanya sebagai aroma yang memiliki aroma yang khas. Cukup wangi, aromanya itu cukup menyengat seperti bau jeruk pada umumnya, cuman hanya saja baunya tuh jauh lebih menyengat. Nah, ini tadi jeruk tadi ini setelah kita iris-iris potong kecil-kecil, lalu kita potong-potong seperti ini, lalu kita masukin ke dalam air minum cukupnya, ditambah dengan pada saat pembakaran dupa yang nanti akan diselenggarakan di sebelahnya juga, lalu dengan menjadikan satu wadah. Sebenarnya ibaratnya seperti ini, ibarat kita rapikan. Pada saat ini maka dibacakannya pembacaan mantra. Lalu ditambah tadi dengan pembakaran dupa yang dibarengi dengan kemenyan. Lalu selanjutnya ada ritual tentang ruqyah yang mana kita menggunakan dengan daun bidara. Biasanya ruqyah ini dilakukan pada menurut ajaran Islam, yaitu untuk menghilangkan ataupun sebagai penangkal dari kodam-kodam jin yang tidak kasat mata atau penyakit yang tidak bisa diobatin dengan yang namanya dokter. Jadi ada banyak kepercayaan menurut masyarakat khususnya di desa ini yang masih menggunakan teknik ini, yaitu dengan teknik ruqyah dengan menggunakan daun bidara. Jadi yang mana daun bidara ini bentuknya itu kecil-kecil halus, yaitu kita ini namanya ada banyak jenis-jenis sebenarnya daun bidara ini, dengan seperti ada bidara sider, yaitu bidara Arab, yaitu ini bisa kita lihat. Nah, daunnya itu kecil-kecil, kira-kira sebesar ini, antara jempol saya, tidak jauh besar. Dan buahnya itu bulat-bulat seperti ini dengan permukaan yang licin, tetapi ada juga serabut-serabut kecil di bagian belakangnya. Nah, daun ini juga memiliki duri-duri halus, jadi cukup hati-hati saat memetik daun ini. Nah, penggunaan saat ritual itu biasanya digunakan dengan mengambil beberapa helai, yaitu misalnya ada juga tata cara pengeruqiyahan dengan cara meminumkan air, ada juga dengan cara memandikan, tetapi dengan mencampurkan daun bidara ini. Nah, adapun tata caranya yaitu akan saya kasih beritahu. Yang pertama kita akan menyiapkan dengan air, bisa juga dengan air botol mineral kemana, dan bisa juga tergantung sesuai kebutuhan. Lalu kita menggunakannya dengan 7 helai daun, jadi cukup kita petik dengan 7 helai. Kita hanya menggunakan 7 helai daun bidara. Nah, kita hitung ini 4, 5, 6, 7 cukup. Jadi kita gabungkan, kita masukkan dalam. Nah, ini walaupun ada banyak ya jenis-jenis daun bidara ini, seperti bidara Cina, ada bidara laut, ada bidara upas. Lalu yang kita gunakan ini yaitu bidara Arab atau sider yang bisa digunakan karena memiliki lebih banyak manfaat, yang bentuknya itu melengkung kira-kira 1-2 cm seperti ini ya. Jika ini memiliki bunganya itu cukup harum banget. Nah, pada saat ritual dimulai itu ada pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu seperti ayat suci ayat kursi,
yaitu lalu ada surah 30 yaitu yang terdiri Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu ada surah Al-A'raf, dan ada surah Yunus, dan surah At-Taha. Lalu pada saat tiap-tiap setelah pembacaan surah Al-Quran maka akan dirumuskan. Misalnya seperti ini, kita membacakan surah ayat kursi, la ilaha illallah, setelah sampai habis kita hembuskan. Lalu kita lanjut lagi doa 30. Yang pertama itu yaitu Al-Ikhlas, lalu hingga terakhir, lalu kita hembuskan, lalu lanjut pada doa selanjutnya seperti itu. Jadi hingga kepada surah yang terakhir yaitu surah At-Taha. Setelah kita hingga pembacaan selesai, maka kita akan meminumkan kepada orang yang hendak diruqyah. Baik, bisa juga dengan cara meminumnya, lalu jika ada sisa saat peminuman, maka bisa kita sapukan kepada baik itu muka, badan, kemana daerah yang kira-kira rentan terhadap hal-hal seperti itu. Dan juga ada juga dengan cara pemandian. Jadi air yang tadi pengganti untuk diminum bisa juga untuk menjadi mandi bagi orang yang benar-benar tidak bisa dilakukan dengan cara diminumkan. Jadi bisa menggunakan dengan cara memandikannya seperti itu, dengan cara sama halnya dengan menggunakan daun bidara secukupnya, tapi alangkah baiknya dengan menggunakan dalam jumlah yang cukup ganjil. Nah, daun bidara ini juga banyak manfaatnya, tidak hanya sebagai penangkal kodam, tapi sebagai bisa alat kosmetik, kesehatan, dan juga ada berbagai pengobatan lainnya. Karena untuk saat ini daun bidara itu cukup banyak digunakan untuk berbagai macam, karena saat ini banyak orang awam yang sudah mengetahui manfaat. Terima kasih sudah menonton hasil mini riset saya hingga akhir. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.